萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan tampaknya berencana untuk memanfaatkan tentara bayaran ini dan menyelinap ke benteng terakhir kekaisaran. Ketika mereka berada beberapa ratus meter dari gerbang kota yang sangat besar, Xiaoyan melihat langit di atas tembok kota. Tampaknya ada fluktuasi energi yang samar tak terbentuk di sana. Memang ada sensor energi, beruntung aku tidak memaksa untuk terbang. Jika tidak, sensor energi tak kasat mata itu mungkin akan segera memergokiku. Dengan peralatan panah khusus yang telah dilengkapi dengan benteng militer semacam ini, aku akan menjadi target mereka untuk ditembak. Xiaoyan sedikit mengernyit. Jika dia meminjam kekuatan Yaolou, busur biasa akan sulit melukainya. Namun, peralatan logam langka semacam ini yang dibuat secara khusus membuatnya sangat ketakutan. Jika dia terjebak dalam posisi yang tidak siap, bagaimanapun energi Yaolou hanya bisa membuat Xiaoyan melepaskan kekuatan. Tapi itu tidak akan membuat tubuhnya diperkuat ke titik di mana ia bisa melawan panah otomatis. Terlebih lagi, sebagai kerajaan yang begitu besar, sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa tidak ada apapun di benteng ini yang dapat menangani orang kuat kelas atas. Xiaoyan telah mendengar tentang apa yang disebut Air Splitting Tree Continuous Crossbows, God's Firebow, Soul Piercing Arrow, dan lain-lain. Hanya saja peralatan misterius semacam ini terlalu sulit untuk dibuat. Oleh karena itu, hanya ada sejumlah kecil unit yang dilengkapi dengan itu, dan Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk merasakan kekuatannya. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari tembok kota, sekelompok besar pria dan kuda yang bergerak cepat akhirnya berhenti perlahan. Dua pria berjalan keluar dari depan kerumunan tentara bayaran. Setelah itu mereka melambai dan memimpin rombongan menuju gerbang kota. Kedua pria itu tampaknya adalah pemimpin tentara bayaran. Melihat cara mereka berdua tersenyum saat berbicara dengan para penjaga, tampaknya mereka cukup akrab satu sama lain. Kemungkinan ini bukan pertama kalinya mereka datang ke Zengui Pass. Mereka berdua berbicara dengan para penjaga untuk waktu yang lama sebelum tangan para penjaga berwajah dingin bergerak sedikit. Seolah-olah ada sesuatu yang telah diberikan ke tangannya dari pemimpin tentara bayaran. Melihat bahwa para penjaga yang tidak menggeledah mereka, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas lega. Tubuhnya yang tegang juga menjadi jauh lebih rileks. Tangannya yang dipenuhi keringat memegang pegangan gerobak dengan erat saat dia buru-buru menundukkan kepalanya, mendorong gerobak dan mengikuti rombongan saat mereka berjalan menuju terowongan di bawah gerbang kota. Tepat ketika kelompok itu hendak masuk ke terowongan gerbang kota, teriakan dingin dan keras tiba-tiba terdengar, menakuti kelompok di depan sampai mereka terburu-buru dan berhenti. Siapa yang membiarkan mereka sembarangan memasuki kota? Saat teriakan itu terdengar, suara dari banyak baju zirah yang bertabrakan tiba-tiba bergema dari pintu masuk kota yang gelap dan hitam. Sesaat kemudian, lusinan tentara elit bersenjata lengkap memegang tombak panjang di tangan mereka memblokir gerbang kota. Seorang pria muda dengan wajah gelap dan serius perlahan berjalan keluar dan melirik tentara bayaran dengan cara yang gelap dan dingin. "Itu Tuan Muda Meng lah. Aku belum melihatmu selama beberapa bulan. Tetapi penampilanmu benar-benar menjadi semakin kuat." Melihat tentaranya diblokir, pemimpin tentara bayaran itu buru-buru keluar. Ketika dia melihat pria muda yang gelap dan berwajah serius itu, sebuah senyuman buru-buru muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan cara menjilat. "Cukup omong kosongmu. Di masa lalu membiarkanmu lewat bukanlah masalah besar, tapi hari ini aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Ayah berkata bahwa siapapun yang ingin memasuki Zengui Pass
harus menjalani pemeriksaan yang ketat. Pemuda itu tertawa dingin. Segera dia mengeluarkan selembar kertas pengumuman berwarna putih dan melemparkannya ke penjaga. Dia berkata dengan cara yang jahat, "Pergi dan periksa mereka satu persatu. Bunuh siapa saja yang terlihat seperti orang digambar." Penjaga itu dengan hati-hati menerima kertas pengumuman dan tersenyum tak berdaya ke arah pemimpin perusahaan bernama Banu. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan hampir 100 penjaga di gerbang kota mengangkat tombak panjang di tangan mereka dan mulai menggeledah kompi itu. Ini buruk. Xiaoyan diam-diam mengutuk dirinya sendiri ketika pemuda itu muncul lebih awal. Tanpa diduga, semuanya benar-benar seperti yang dia bayangkan. Perintah buronan sekte Mesiklot telah dikirim ke perbatasan kekaisaran. Para penjaga datang mencari satu persatu dari depan kompi. Mereka memegang gambar dan membandingkannya untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka lewat. Meskipun tentara bayaran ini agak terganggu dengan tindakan mereka tidak berani berperilaku kejam di sini. Mereka tahu betul bahwa jika mereka membuat marah pemuda ini, tentara bayaran mereka kemungkinan besar tidak akan bisa meninggalkan kota. Jika puluhan ribu tentara itu menyerang mereka, bahkan Dowang yang kuat pun harus berlindung sementara. Hanya beberapa orang kuat yang seperti orang-orang legendaris yang bisa melawan 10.000 orang sendirian. Pemuda bernama Mengla itu matanya begitu dingin hingga seperti ular berbisa. Langkah kakinya melintas satu demi satu saat dia perlahan mengikuti rombongan dan berjalan turun. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti. Tatapannya menyapu ke para pelayan yang tubuhnya mengeluarkan bau tidak enak dan wajahnya tertutup tanah kuning. Dengan suara dingin dia berkata, "Bersihkan wajahmu." Rencana pemuda ini cukup dalam dan tidak memiliki kesombongan sedikit pun yang dimiliki tuan muda di dalam kekaisaran. Melihat bahwa Mengla sebenarnya tidak peduli tentang statusnya sendiri dan langsung datang ke sisi pelayan berstatus rendah ini, Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut. Dalam hatinya dia merasa bahwa segala sesuatunya sangat merepotkan. Jika mereka terus memeriksa dengan cara ini, cepat atau lambat dia akan ketahuan. Mendengar perintah Mengla, para pelayan dengan ekspresi kaku itu buru-buru menundukkan kepala dengan takut. Setelah itu mereka menggunakan lengan baju mereka dengan cepat menyeka kotoran kuning yang menutupi wajah mereka. Tatapan gelap dan dingin Mengla perlahan menyapu wajah para pelayan itu. Sesaat kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit kekecewaan. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap pelayan berjubah abu-abu di belakang sekelompok orang. Dengan suara dingin dia berkata, "Kamu, angkat kepalamu." Setelah mendengar teriakannya, orang-orang di sekitar gerbang kota mengalihkan pandangan mereka. Para tentara bayaran juga mengalihkan pandangan mereka yang tercengang ke arah pelayan yang dengan status rendah ini. Pelayan berjubah abu-abu menghela nafas dengan lembut dan hanya bisa mengangkat kepalanya. Mengla awalnya kaget, ekspresinya langsung berubah. Perkelahian sampai mati di medan perang selama bertahun-tahun telah memberinya indera yang tajam. Oleh karena itu, sebagai refleks tanpa bersyarat, jari-jari kakinya bersentuhan dengan tanah dan tubuhnya melesat ke belakang. Sementara tubuhnya menembak ke belakang, suara tajam yang menusuk telinga berteriak dari tenggorokannya. "Tangkap dia adalah Xiaoyan." Reaksinya mungkin sangat besar, tapi bagaimanapun kekuatannya juga hanya di kelas Doushi. Karena itu ketika tubuhnya baru saja ditarik ke belakang, Xiaoyan tertawa dingin. Tubuhnya sedikit bergoyang dan mengejar Mengla dengan cara seperti hantu. Tangannya seperti cakar elang yang melesat keluar dan kecepatan seperti kilat menghantam dengan keras. Seteguk darah segar dimuntahkan dari tenggorokan Mengla, wajahnya berubah menjadi pucat. Gagal mengambil nyawa Mengla dalam satu pukulan, Xiaoyan baru saja akan menerkam ke depan ketika Mengla langsung mundur ke belakang para prajurit itu. Benar-benar tidak normal bagi seorang Doushi untuk memiliki tubuh yang lincah. Lebih dari 10 tajam tombak panjang yang membawa cahaya samar Douki dengan kejam mengarah ke kepala Xiaoyan. Rute tombak itu mematikan dan dipenuhi dengan aura membunuh. Memang mereka layak menjadi tentara yang pernah hidup di medan perang. Tekanan dan koordinasi ini saja yang tidak bisa dibandingkan dengan tentara biasa. Xiaoyan memutar kepalanya meskipun dia telah menghindari tombak panjang. Serangan Xiaoyan juga diblokir. Di luar gerbang kota, semua orang menatap perubahan sepersekian detik ini dengan wajah tercengang. Ini terutama ketika mereka melihat bahwa Mengla yang disebut sebagai orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Gui Meng Pass terluka parah dalam hanya satu serangan. Xiaoyan? Dia adalah Xiaoyan. Xiaoyan yang membunuh Yun Leng dari sekte Mesiklot yang merupakan Dowang.
Tiba-tiba ada seseorang dari dalam tentara bayaran yang tiba-tiba berteriak keras. Segera banyak mata berapi-api diangkat mendengar suara itu tampaknya tidak terlalu serakah. Sebaliknya itu mengandung rasa pemujaan. Saat teriakan dari tentara bayaran ini jatuh, lingkungan segera berubah menjadi kegemparan. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi yang berbeda menatap tajam pada Xiaoyan. Hal yang mengguncang kekaisaran Jiama baru-baru ini tidak diragukan lagi adalah masalah Xiaoyan yang menyerang sekte misi Cloud. Mengikuti masalah perintah buronan dari sekte misi Cloud, hampir setiap warga di kekaisaran Jiama tahu bahwa siapapun yang dapat memberikan informasi mengenai Xiaoyan kepada sekte misi Cloud akan dapat memperoleh metode Qi kelas 1 untuk berlatih Douqi. Metode Qi kelas ini setara dengan ratusan ribu koin emas di pasaran. Hadiah yang murah hati ini cukup banyak bagi orang untuk mempertaruhkan hidup mereka. Xiaoyan, Zhen Guipas ini memiliki puluhan ribu tentara bersenjata. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ekspresi Mengla membekak ungu saat dia melirik Xiaoyan dengan suaranya serak saat dia berbicara. Tuan Muda Mengla, aku ingin tahu sesuatu. Para prajurit di Zhen Guipas ini jelas milik pejabat kekaisaran. Kapan mereka menjadi anjing pembantu bekerja untuk sekte misi Cloud? Aku pikir jika masalah ini dikirim ke keluarga kekaisaran Jiama, aku khawatir bahkan ayahmu akan dihukum berat, bukan? Xiaoyan menyeka kotoran kuning di wajahnya, tatapannya menyapu ratusan tentara elit yang menghalangi gerbang kota saat dia dengan dingin tertawa. Setelah mendengar tawa dingin Xiaoyan, para prajurit juga terkejut. Segera mereka menjadi sedikit ragu-ragu. Menurut prosedur, mereka memang tentara milik kekaisaran Jiama dan tidak ada hubungannya dengan sekte misi Cloud. Perintah buronan itu juga tidak diakui oleh para penjabat. Dengan kata lain, menangkap Xiaoyan pada dasarnya adalah sesuatu yang ilegal. Pemuda yang berlidah tajam. Tepat ketika para prajurit ragu-ragu, tawa yang gelap dan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam terowongan di gerbang. Tawa yang gelap dan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam terowongan di belakang gerbang kota. Segera seorang pria parubaya menggunakan baju besi perak melangkah keluar. Tatapannya dengan dingin menyapu Xiaoyan dan berteriak, "Aku adalah Komandan Zhen Guipas, Meng Li. Kamu telah masuk tanpa izin ke kota penting. Menurut hukum kekaisaran kami, kamu harus ditangkap. Aku menyarankanmu untuk membiarkan diri ditangkap tanpa perlawanan untuk menghindari rasa sakit pada dirimu sendiri." "Kamu Meng Li? Anjing dari sekte misi Cloud itu?" Tatapan Xiaoyan menyapu tubuh Meng Li dan merasakan nafas samar yang keluar dari tubuhnya. Dia bergumam dalam hatinya, melihat Qi-nya dia seharusnya berada di sekitar bintang 2 atau 3 Douling. "Turunkan dia." Ekspresi Meng Li sedikit gelap dan serius saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia berhenti berbicara omong kosong dan langsung berteriak. Setelah mendengar perintah Meng Li, beberapa ratus tentara elit bersenjata lengkap keluar dari dalam terowongan hitam gelap di bawah tembok kota sekali lagi. Setelah itu mereka mengepung Xiaoyan lapis demi lapis. Karena menyelinap masuk telah gagal, aku hanya bisa memaksa untuk masuk. Aura pembunuhan yang melonjak ke langit dan sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menggerakkan kedua tangannya dan penguasa Swan berat yang besar melintas dan muncul, melambaikan pengaris yang berat dan itu membuat suara angin yang sangat deras. Saat dia menatap Xiaoyan yang menarik senjatanya, Meng Li tertawa dingin. Beberapa hari yang lalu, dia telah menerima pesan Yun San. Menurut apa yang dikatakan terakhir kepadanya, Xiaoyan San ini terluka dalam pertarungan besar di sekte misi Cloud dan tidak bisa lagi menampilkan kekuatan mengerikan yang dia gunakan untuk bertarung dengan Yun San. Hanya karena inilah Meng Li berani menyetujui perintah pembunuhan ini. Kalau tidak, bahkan jika dia diberi beberapa tingkat keberanian lagi, dia tidak akan berani memblokir Xiaoyan bahkan dalam kondisi primanya. Lagi pula, orang kuat yang bisa bertarung dengan Dozong bukanlah seseorang yang bisa ditahan bahkan dengan menggunakan semua prajurit di dalam benteng ini. Semuanya berhenti. Sama seperti para prajurit itu yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura berdarah, akan mulai serangan untuk membunuh, teriakan keras tiba-tiba terdengar dengan ledakan. Segera bayangan turun dari langit seperti pagoda besi dan menabrak tanah dengan keras. Dia mengguncang seluruh tanah sampai bergoyang, tatapannya menyapu ke sekeliling dan akhirnya berhenti di tubuh Meng Li, dan dia tertawa dingin. Meng Li, tentara armor perak itu bukanlah orang-orang di bawah sekte misi Cloud. Jika kamu ingin menjilat sekte misi Cloud, ambillah tindakan sendiri. Jangan berkhayal bahwa kamu dapat menggunakan orang-orangku untuk bertindak sebagai batu loncatan untuk dirimu sendiri. Muti, kamu?
Melihat kekar pria besar yang muncul, ekspresi Meng Li segera menjadi hijau saat dia berteriak dengan marah. Tentara Amur Perak mundur, abaikan dia. Pria kekar yang dipanggil Muti itu berbalik dan berteriak ke arah para prajurit elit yang telah mengepung Xiaoyan di tengah-tengah mereka. Ya, Tuan Komandan, prajurit itu tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika mereka mendengar perintahnya. Melihat aksi para pejuang itu, jelas bahwa orang bernama Muti ini memiliki reputasi yang jauh melebihi Meng Li. Kamu dipanggil Xiaoyan, bukan? Anak kecil, kamu memang punya keberanian. Dalam bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang mempermalukan sekte Misiklot sedemikian rupa. Jika aku tidak didikte oleh statusku, aku akan mengundangmu untuk minum-minum bersama. Pria besar yang seperti pagoda besi tertawa terbahak-bahak ke arah Xiaoyan. Terima kasih, Komandan Muti. Situasi yang tiba-tiba berubah menjadi lebih baik menyebabkan Xiaoyan terkejut. Ketika dia melihat bahwa wajah Muti tampaknya tidak memiliki niat jahat, dia segera tersenyum dan menjawab dengan sopan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika perintah buronan sekte Misiklot diakui oleh para pejabat, hanya dengan begitu aku dapat menangkapmu. Namun untungnya Muti melambaikan tangannya. Dia melirik Meng Li yang berwajah hijau dan tersenyum ketika dia berkata, selama kamu bisa melarikan diri dari tangan orang ini, tidak akan ada lagi orang di Zengui Pass ini yang akan menghentikanmu. Terima kasih banyak untuk ini. Ekspresi pada tanpa sadar muncul di wajah Xiaoyan saat dia mendengar. Dia menoleh dan menatap Meng Li sebelum berkata dengan lembut, Wakil Komandan Meng Li, jika kamu ingin mengambil kepalaku untuk mendapatkan hadiah dari sekte Misiklot, datang dan seranglah aku sendiri. Bajingan kecil, betapa sombongnya kamu. Hari ini aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menghajar tubuhmu yang terluka itu. Meng Li tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan terlibat dalam masalah ini. Sejujurnya di dalam hatinya dia sedikit takut dengan taktik yang digunakan Xiaoyan. Bagaimanapun bahkan orang kuat seperti Yun Leng telah mati di tangan Xiaoyan. Jika dia melunak pada saat seperti ini, kemungkinan reputasinya di dalam Zengui Pass akan turun sampai ke dasar lembah. Oleh karena itu, meskipun dia merasa tidak yakin di dalam hatinya, dia hanya bisa mengeraskan kulit di kepalanya dan melangkah maju. Sekelompok orang yang padat berkumpul di gerbang kota, banyak tatapan yang mengandung harapan atau rasa ingin tahu terkunci pada orang yang berdiri di area kosong. Selama periode waktu ini, nama Xiaoyan hampir dikenal oleh semua orang di Kekaisaran Jiama. Banyak orang hanya mendengar tentang orang legendaris yang berani bersaing dengan seluruh sekte Misiklot dengan kekuatannya sendiri. Semua wajah yang hadir sekarang dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang mereka cukup beruntung untuk menyaksikan dia bertarung dengan mata kepala sendiri. Mereka ingin tahu apakah rumor yang merajalela itu benar atau tidak. Apakah pemuda ini yang bahkan belum berusia 20 tahun benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Douwang? Tangan Muti disilangkan di depan dadanya, berdiri dengan tenang, tetapi memancarkan ki yang kuat dan keras meskipun tidak marah. Menekan orang ke titik di mana kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Dari ki yang tak terhindarkan dia dipancarkan, kekuatannya jelas jauh melebihi kekuatan Meng Li. Menurut tebakan Xiaoyan, pria parubaya bertubuh besar ini mungkin sudah mencapai puncak kelas Douling. Dengan usianya, bahkan dengan bakat pelatihan yang cukup bagus, ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang menggigit lidah mereka. Tentu saja alasannya sebagian karena dia berada dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun. Pertarungan hidup dan mati di medan perang selalu menjadi tempat latihan yang bisa mempercepat laju pertumbuhan seseorang. Muti saat ini juga menatap Xiaoyan yang telah memegang penguasa hitam besar. Senjata yang sangat istimewa ini telah menjadi tanda ciri khas dari pemuda ini. Karena ini bahkan ada beberapa pemuda di dalam Kekaisaran Jiama yang memulai menggunakan jenis senjata ini secara modis. Tentu saja dengan mata Muti, dia tidak akan berpikir bahwa penguasa para peniru itu akan dapat dibandingkan dengan penguasa hitam aneh milik Xiaoyan ini. Ini karena ketika penguasa muncul lebih awal, Muti merasakan bahwa Xiaoyan sebenarnya sedikit tenggelam. Jelas bobot penggaris ini tidak bisa dianggap remeh. Karena wakil Komandan Meng Li berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi, wajar saja jika kalian semua perlu mendengarkanku. Sebagai komandan tertinggi Zengui Pass, aturanku adalah hukum ketika kalian berada di wilayahku. Dia melirik Meng Li yang telah menarik pisau besar berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya dan segera tersenyum. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dua garis retakan mulai segera menyebar dari kakinya.
Akhirnya dengan cepat menjadi lingkaran yang besar. Lingkaran itu secara kebetulan mencakup Xiaoyan di dalamnya. Kedua kekuatanmu tidak lemah. Aku khawatir kamu akan menyebabkan kerusakan pada area sekitarnya, yang akan sedikit merepotkan. Lagi pula memperbaiki barang-barang juga membutuhkan sedikit uang. Lingkaran ini akan menjadi batasnya. Siapapun yang dipaksa keluar dari lingkaran ini akan kalah. Namun aku akan mengingatkanmu berdua beberapa hal terlebih dahulu. Ini bukan kontes hidup dan mati, oleh karena itu tidak perlu bertarung sampai mati. Jika tidak, jika wakil komandan Meng Li sayangnya dilumpuhkan oleh Xiaoyan, kemana aku akan pergi dan mencari wakil lain dalam waktu sesingkat ini? Sudut mulut Meng Li sedikit berkedut saat mendengar tawa Muti yang menyembunyikan nada mengejek. Dia juga tahu bahwa di dalam Zengui Pass ini dia dan Muti pada dasarnya seperti api dan air yang tidak bisa menyatu. Meng Li mendengus dingin, tatapannya gelap dan dingin saat beralih ke Xiaoyan. Pisau besar berwarna merah darah bergetar sedikit dan doki kuning tua dengan cepat membungkusnya. Melihat bahwa provokasinya bahkan tidak menyebabkan Meng Li sedikit pun marah, Muti hanya tersenyum seolah dia senang dan berkata, "Namun Xiaoyan, kamu tidak boleh gegabah. Wakil Komandan Meng Li mempraktekkan metode Ki afinitas tanah tingkat rendah kelas Suan. Selain itu, teknik Do Blood Killer Knife miliknya yang juga dari kelas rendah Suan adalah sesuatu yang bahkan harus kamu hadapi dengan serius." "Muti, kamu berlebihan." Mendengar Muti benar-benar mengungkapkan semua keahliannya hanya dalam 2 hingga 3 kalimat, ekspresi Meng Li langsung menjadi marah. "Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Muti tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat bahunya pada Xiaoyan dan langsung melambaikan tangannya. Dengan suara samar dia berkata, "Mulai." Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam. Dia memegang gagang penguasa Suan berat dan fokus pada Meng Li di seberangnya, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hendak menyerang ketika suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya. "Izinkan aku, jangan buang waktu lagi. Tinggalkan kekaisaran Jiama sesegera mungkin untuk menghindari lebih banyak masalah yang muncul." "Baiklah." Xiaoyan tak berdaya mengangkat bahunya. Dia hanya bisa melupakan pemikiran mengambil kesempatan untuk mencoba menggunakan Skyfire Tree Mysterious Chain. Di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menutup matanya. Orang yang sangat arogan. Ketika dia melihat sikap Xiaoyan, Meng Li segera menjadi marah kembali mengingat statusnya, kapan dia pernah dipandang rendah sedemikian rupa. Saat itu juga pasir kuning mulai bergelombang di sekitar gerbang kota. Kehadiran ganas yang muncul dari dalam pasir kuning menyebabkan tentara bayaran di sekitarnya yang mengamati buru-buru mundur beberapa langkah. Wajah mereka segera dipenuhi dengan rasa iri. Kelas Dowling ini adalah level yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Meng Li yang seluruh tubuhnya terbungkus lapisan doki armor berwarna kuning muncul di depan mata semua orang. Sebuah proyeksi tajam berbentuk pisau melesat keluar dari pisau besar berwarna darah di tangannya, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti bola meriam yang muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Pisau berdarah di tangannya membawa aura pembunuhan yang tepat berdarah dan langsung menebas ke bawah seolah-olah dia membelah tanah. Xiaoyan perlahan membuka matanya saat suara angin yang tajam dan deras membuat kehadirannya diketahui. Pada saat itu nyala api berwarna hijau dan putih muncul. Wajah Meng Li yang dipenuhi dengan niat membunuh menjadi kusam saat tatapannya menyapu sepasang mata Xiaoyan. Namun pisau berdarah di tangannya tidak ragu-ragu karena dengan kejam meretas ke arah kepala Xiaoyan. Tangan Xiaoyan terangkat dengan lembut. Penguasa Suan berat yang besar tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan pisau berdarah yang berisi kekuatan ganas. Segera percikan api terbang dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang dipancarkan dari tempat kedua senjata melakukan kontak. Mengangkat gelombang pasir berwarna kuning dari tanah, Xiaoyan memegang Heavy Swan Ruler dengan satu tangan, sementara pisau berdarah Meng Li ditekan dengan kuat ke tubuh penguasa. Namun terlepas dari seberapa memerah wajah Meng Li dan seberapa besar kekuatan yang dia tambahkan, penguasa itu tampaknya telah mengeras di udara dan tidak bergerak sedikit pun. Wajah merah Meng Li yang bernapas dengan cepat hampir terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan wajah tenang Xiaoyan, yang nafasnya bahkan tidak memiliki kekacauan sedikit pun. Kekuatan yang sangat kuat dan tampaknya tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Metode Xiaoyan untuk menyembunyikan kekuatannya benar-benar sangat unik. Hanya dengan melihat kinya, siapapun hanya akan memperlakukan sebagai dadoushi. Alis Muti berkedut tanpa sadar ketika dia melihat Xiaoyan yang tenang dan teratur saat dia memuji. Tentara bayaran dan tentara di sekitar gerbang kota agak tercengang saat mereka melihat Xiaoyan memblokir serangan ganas Meng Li dengan ceroboh.
Perlu diketahui bahwa kekuatan Meng Li mungkin tidak dianggap sebagai puncak di Zhengui Pass, tetapi dapat dianggap sebagai peringkat di antara 5 besar. Namun hari ini, pisau berdarah ini yang tidak pernah dirugikan sebenarnya diblokir oleh seorang pria muda dengan cara yang sangat kuat. Enyahlah, dengan sedikit kekuatan ini kamu masih ingin keluar dan menunjukkan kekuranganmu. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya, dua api berwarna berbeda menari dengan lembut di dalam matanya. Telapak tangannya sedikit melengkung dan sebuah kekuatan tiba-tiba keluar. Dada Meng Li terasa seperti dihancurkan oleh batu sebesar 500 kg. Dia segera meludahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Akhirnya dia menabrak tembok dengan keras. Setelah ini dia jatuh di bawah tatapan tumpul semua orang. Dia memuntahkan seteguk darah segar sekali lagi, tubuhnya meringkuk seperti pupa. Armor Douqi di tubuhnya telah hancur berkeping-keping oleh satu pukulan. Tatapan Meng Li menyeka noda darah dari sudut mulutnya, wajahnya memiliki ekspresi tidak percaya yang menyakitkan dan pahit. Bukankah pemimpin sekte tua mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih begitu kuat? Semua orang di gerbang kota terdiam saat mereka menatap Meng Li yang dipukuli keluar dari batas lingkaran dengan satu serangan. Tak lama kemudian, sebelum ada seseorang yang dengan lembut mengerang, orang kuat dari kelas Doling akhirnya kalah dan langsung muntah darah setelah hanya satu pertukaran. Pada saat ini, orang-orang itu yang hatinya awalnya tergoda oleh hadiah besar untuk menangkap Xiaoyan, langsung kehilangan harapan untuk berhasil melakukannya. Melihat cara jahat terakhir sebelumnya, kemungkinan rumor dia membunuh penatua Yunleng adalah benar. Seseorang yang bisa membunuh orang kuat dari kelas Douwang, bahkan jika tentara bayaran ini menyatukan semua kekuatan mereka, kemungkinan itu masih belum cukup untuk menghadapi beberapa ayunan pedangnya. Dia memang sangat kuat. Tidak heran kepala klan mengirim surat untuk memberitahuku agar mengambil kesempatan untuk menjual bantuan kepada Xiaoyan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan ini sepadan dengan harganya. Muti perlahan mengembuskan nafas. Dia menatap Xiaoyan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiaoyan menoleh dan api berwarna hijau dan putih di matanya dengan cepat menghilang. Sama seperti dia telah mendapatkan kendali atas tubuhnya, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar kembali. Xiaoyan, cepatlah pergi dari sini, jangan tunda lagi. Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.